Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat beriman di ruang perenungan kita. Tempat kita mengasah kembali ketajaman jiwa dan membersihkan cermin hati yang mungkin telah sedikit buram oleh debu-debu dunia. Semoga setiap niat kita untuk menjadi lebih baik senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita menyelami pembahasan kita yang cukup dalam kali ini, mari kita buka gerbang kebaikan bersama-sama. Silakan tekan tombol like sebagai tanda kita hadir dengan hati yang terbuka. Tuliskan satu doa di kolom komentar, doa apa saja yang paling tulus dari hati Anda, agar kita bisa saling mengaminkan dalam kebaikan. Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kita tidak akan pernah terlewatkan satu episode pun dalam perjalanan kita untuk memahami diri dan mendekatkan diri kepadanya. Sahabat beriman, pernahkah Anda merasakan sebuah sensasi aneh yang menusuk di dalam dada? Sebuah perasaan yang datang tanpa diundang. Seringkali saat kita sedang bersantai, mengulir layar ponsel kita. Anda melihat seorang teman lama memposting foto mobil barunya, berkilauan di bawah cahaya matahari. Tiba-tiba ada sesuatu yang terasa sesak di dada Anda. Anda melihat rekan kerja mengumumkan promosinya di LinkedIn, lengkap dengan jabatan baru yang mentereng. Seketika, senyum di wajah Anda sedikit memudar. Anda melihat unggahan keluarga lain yang sedang berlibur harmonis di pantai yang indah, sementara Anda sendiri sedang berjibaku dengan setumpuk pekerjaan. Entah kenapa ada rasa pahit yang menjalar di tenggorokan. Perasaan itu begitu halus, begitu licik. Seringkali kita bahkan tidak menyadarinya atau menolak untuk mengakuinya. Kita mungkin akan langsung mencari pembenaran. Dia bisa beli mobil baru paling juga hasil korupsi, atau dia dapat promosi karena jago cari muka. Atau fotonya saja yang bahagia, aslinya belum tentu. Kita sibuk mencari-cari celah, mencari-cari kekurangan dari orang yang sedang berbahagia itu. Jujurlah pada diri sendiri. Pernahkah Anda merasakannya? Jika iya, maka waspadalah. Karena itu adalah bisikan pertama, gejala awal dari salah satu penyakit hati yang paling mematikan. Sebuah virus spiritual yang bisa membakar habis seluruh amal kebaikan kita tanpa kita sadari. Penyakit itu bernama hasad, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan iri dan dengki. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang mungkin tidak nyaman, tapi sangat krusial untuk kita bedah. Kita akan masuk ke ruang operasi jiwa kita untuk mengidentifikasi dan memangkat sel-sel kanker spiritual ini sebelum ia menyebar dan menghancurkan seluruh bangunan iman kita. Banyak orang menganggap iri hati adalah hal yang sepele, emosi manusiawi yang wajar. Namanya juga manusia, wajarlah kalau iri. Kalimat ini sahabat adalah jebakan iblis yang paling berbahaya. Karena dengan menganggapnya wajar, kita memberinya izin untuk tumbuh subur di dalam taman hati kita. Padahal dalam pandangan Islam, hasad bukanlah emosi biasa. Ia adalah dosa besar yang memiliki daya rusak yang luar biasa. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sangat terkenal memberikan sebuah peringatan yang seharusnya membuat bulu kuduk kita merinding. Beliau bersabda, "Jauhilah oleh kalian sifat hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar." Coba bayangkan perumpamaan ini. Bayangkan Anda telah bersusah payah seumur hidup mengumpulkan setumpuk kayu bakar. Anda sholat, Anda puasa, Anda bersedekah, Anda berpraktik kepada orang tua. Tumpukan kayu bakar amal Anda begitu tinggi dan menggunung. Lalu, hanya karena satu percikan api kecil bernama hasad, seluruh tumpukan kayu itu ludes terbakar menjadi abu, tak bersisa sedikit pun. Begitulah hasad bekerja. Ia adalah api yang tak terlihat yang melahap habis pahala-pahala kita secara diam-diam. Kita mungkin merasa sudah banyak beramal, tapi di hadapan Allah, timbangan kita kosong melompong, hangus oleh api kedengkian yang kita pelihara di dalam hati. Dan tahukah Anda betapa tuanya dosa ini? Hasad adalah dosa pertama yang terjadi di langit ketika iblis menolak untuk sujud kepada Adam. Apa motivasi iblis? Bukan karena ia tidak percaya pada Tuhan. Iblis sangat tahu siapa itu Tuhan. Motivasinya murni karena hasad. Ia dengki melihat kemuliaan yang Allah berikan kepada Adam, makhluk yang diciptakan dari tanah. Sementara ia dari api. Ia tidak hanya tidak suka, tapi ia menginginkan kemuliaan itu lenyap diri Adam. Dan hasad juga merupakan dosa pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi.
ketika putra Nabi Adam, Qabil, membunuh saudaranya Habil. Apa motivasinya? Murni karena hasad. Ia dengki karena kurban Habil diterima oleh Allah, sementara kurbannya ditolak. Ia tidak bisa menerima saudaranya mendapat nikmat, dan ia ingin nikmat itu hilang, bahkan jika harus dengan melenyapkan nyawa saudaranya. Dari dua kisah ini saja kita bisa melihat betapa gelap dan destruktifnya energi hasad. Ia adalah induk dari banyak dosa-dosa besar lainnya. Ghibah, fitnah, adu domba, bahkan pembunuhan. Ia adalah racun yang tidak hanya merusak hubungan kita dengan Allah, tapi juga menghancurkan hubungan kita dengan sesama manusia. Sekarang penting bagi kita untuk membedakan antara hasad dan ghibtah. Hasad, cepat sekali kita bahas, adalah perasaan tidak suka melihat orang lain mendapat nikmat dan berharap nikmat itu hilang darinya. Ini adalah emosi yang tercela dan diharamkan. Namun ada satu lagi emosi yang mirip tapi berbeda, yaitu ghibtah. Ghibtah adalah ketika kita melihat orang lain mendapat nikmat, lalu kita berangan-angan untuk memiliki nikmat yang sama tanpa berharap nikmat itu hilang darinya. Misalnya, Anda melihat teman Anda begitu fasih membaca Al-Quran, lalu Anda berkata dalam hati, Masya Allah, alangkah indahnya. Ya Allah, berikanlah aku kemampuan seperti dia, dan tambahkanlah terus kemuliaan untuknya. Perasaan ini tidak tercela, bahkan dianjurkan dalam dua hal, yaitu dalam hal ilmu yang bermanfaat dan dalam hal kebermawanan. Ini adalah iri yang positif, iri yang menjadi bahan bakar untuk memotivasi diri kita menjadi lebih baik, bukan untuk menjatuhkan orang lain. Jadi, garis pembatasnya sangat jelas. Hasad fokus pada keinginan agar nikmat orang lain hilang. Ghibtah fokus pada keinginan agar kita juga mendapatkan nikmat yang serupa. Yang pertama bersifat merusak, yang kedua bersifat membangun. Lalu, dari mana sebenarnya akar penyakit hasad ini berasal? Mengapa manusia begitu mudah terjangkit virus ini? Akar pertamanya adalah lemahnya iman kita terhadap keadilan dan kebijaksanaan Allah dalam membagi rezeki dan karunia-Nya. Orang yang hasad, secara tidak sadar, ia sedang memprotes takdir Allah. Ia seolah-olah berkata, Ya Allah, Engkau tidak adil. Kenapa Engkau berikan nikmat itu kepadanya dan bukan kepadaku? Aku lebih pantas mendapatkannya daripada dia. Ini adalah sebuah sikap yang sangat tidak beradab di hadapan Tuhan. Ia merasa dirinya lebih tahu daripada Allah tentang siapa yang layak dan tidak layak menerima nikmat. Padahal Allah Maha Tahu. Ia membagikan karunia-Nya sesuai dengan ilmu dan hikmah-Nya yang tak terbatas. Mungkin teman Anda diberi kelebihan harta karena Allah tahu ia akan banyak bersedekah dengannya. Mungkin Anda belum diberikan karena Allah tahu jika Anda diberi harta berlimpah saat ini, Anda justru akan lalai. Kita tidak pernah tahu hikmah di balik setiap pembagiannya. Tugas kita bukanlah memprotes, melainkan menerima dengan ridha dan fokus pada potensi yang telah dititipkan kepada kita. Akar kedua dari hasad adalah rasa sombong dan cinta kedudukan. Orang yang sombong tidak suka melihat ada orang lain yang lebih unggul darinya. Ia ingin selalu menjadi nomor satu, selalu menjadi pusat perhatian. Ketika ada orang lain yang bersinar lebih tarak, egonya merasa terancam. Dan muncullah kedengkian. Ia akan berusaha dengan berbagai cara untuk meredupkan cahaya orang lain, agar jadiannya sendiri terlihat paling terang. Dan akar ketiga adalah mentalitas kelangkaan atau scarcity mindset. Keyakinan bahwa nikmat di dunia ini terbatas. Ia berpikir jika si fulan sukses, maka jatah kesuksesan untuknya berkurang. Ini adalah sebuah ilusi. Karunia Allah itu maha luas, seluas langit dan bumi. Kesuksesan seseorang tidak akan pernah menutup pintu kesuksesan bagi orang lain. Lautan tidak akan menjadi dangkal hanya karena seekor ikan meminum airnya. Betapa berbahayanya penyakit ini, hingga Allah secara khusus mengajarkan kita sebuah doa perlindungan darinya dalam kitab sucinya. Dalam surah penutup Al-Quran, surah Al-Falaq, pada ayat terakhir kita diajarkan untuk berlindung kepada Allah. Wa min syari hasidin idza hasad. Yang artinya, dan dari kejahatan pedengki, bilalah ia dengki. Perhatikanlah betapa dalamnya makna ayat ini. Allah tidak menyuruh kita berlindung dari orangnya, tapi dari kejahatan yang timbul saat dia dengki.
Ini menunjukkan bahwa hasad bukanlah sekadar perasaan pasif di dalam hati. Ia adalah sebuah energi negatif yang aktif, yang bisa memancar keluar dan menimbulkan keburukan nyata. Kejahatan itu bisa berupa ain atau pandangan mata yang penuh dengan kedengkian, yang bisa menyebabkan sakit atau celaka. Bisa berupa lisan yang tajam, yang meluncurkan fitnah dan ghibah. Atau bisa berupa tindakan fisik yang berusaha mencelakai. Fakta bahwa Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk meminta perlindungan dari bahaya hasad, itu adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa penyakit ini nyata, energinya berbahaya, dan kita tidak boleh sedikit pun meremehkannya. Maka, langkah pertama untuk menyembuhkan penyakit ini adalah dengan jujur mendiagnosis diri kita sendiri. Coba kita masuk ke dalam relung hati kita yang paling dalam dan tanyakan dengan jujur, ketika mendengar kabar baik tentang pencapaian teman, saudara. Mengakui adanya penyakit di dalam diri adalah langkah pertama dan yang paling berat menuju kesembuhan. Namun, setelah kita berhasil melakukannya, setelah kita berani menatap ke dalam cermin jiwa kita dan berkata, "Ya, aku menemukan bibit penyakit ini di dalam hatiku," maka setengah dari peperangan sudah kita menangkan. Karena musuh yang paling berbahaya adalah musuh yang tidak kita sadari keberadaannya. Kini, setelah diagnosis, kita masuk ke fase pengobatan. Dan alhamdulillah, Allah tidak pernah menurunkan sebuah penyakit, melainkan Dia juga menurunkan obatnya. Obat untuk hasad bukanlah sebuah pil yang bisa kita telan sekali lalu sembuh, melainkan sebuah program terapi jiwa yang membutuhkan kesungguhan, konsistensi, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah pertama dalam terapi ini adalah bertaubat. Mengakui di hadapan Allah bahwa kita telah melakukan sebuah kesalahan besar. Kesalahan karena telah berburuk sangka pada ketetapannya. Kesalahan karena telah membiarkan hati kita dikotori oleh perasaan tercela. Kita memohon ampun kepadanya dengan tulus dan bertekad kuat untuk tidak akan membiarkan perasaan ini menguasai kita lagi. Taubat ini adalah riset spiritual. Ia membersihkan papan tulis hati kita dan memberi kita kesempatan untuk memulai lembaran baru. Setelah bertaubat, langkah kedua adalah membangun benteng pertahanan, yaitu dengan memperbanyak ta'awud, memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan hasad, baik yang datang dari luar maupun yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Rutinkan membaca surah Al-Falaq dan An-Nas setiap pagi dan petang. Hayati maknanya. Jadikan ia sebagai perisai gaib yang melindungi hati kita. Setiap kali bisikan iri itu mulai muncul, lawan ia secara sadar dengan ucapan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan melakukan ini, kita secara aktif mendeklarasikan perang terhadap bisikan tersebut dan mengundang kekuatan Allah untuk membantu kita dalam peperangan ini. Lalu kita masuk ke langkah ketiga. Inilah inti dari proses penyembuhan, sebuah teknik alkemia spiritual yang akan mengubah racun menjadi madu. Yaitu, setiap kali Anda merasakan tusukan iri terhadap seseorang, paksa diri Anda untuk melakukan dua hal. Pertama, doakan orang tersebut. Ya, Anda tidak salah dengar. Doakanlah kebaikan untuk orang yang nikmatnya sedang Anda dengki. Jika Anda iri dengan kekayaannya, angkat tangan Anda dan berdoalah. Ya Allah, berkahilah harta saudaraku si Fulan, tambahkanlah rizkinya dan jadikanlah hartanya bermanfaat bagi banyak orang. Jika Anda iri dengan ilmunya, berdoalah. Ya Allah, muliakanlah saudaraku si Fulan dengan ilmunya. Jagalah ia dalam keistiqomahan dan luaskanlah manfaat ilmunya. Awalnya ini akan terasa sangat berat. Lidah Anda akan terasa kalu, hati Anda akan memberontak. Ego Anda akan berteriak, "Bagaimana mungkin aku mendoakan orang yang menjadi sumber kesempitan hatiku?" Tapi paksakan saja. Lawan bisikan itu, karena tindakan ini adalah pukulan telak yang akan menghancurkan ego dan syaitan di dalam diri Anda. Anda sedang membalikkan energi negatif menjadi energi positif. Anda mengubah api kedengkian menjadi air doa yang menyejukkan.
Dan setelah Anda mendoakan kebaikan untuknya, hal kedua yang harus Anda lakukan adalah berdoa untuk diri Anda sendiri. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah anugerahkan nikmat itu kepadanya, jika itu baik untukku, maka anugerahkanlah pula nikmat yang serupa atau yang lebih baik untukku sesuai dengan kebijaksanaan-Mu. Inilah proses mengubah hasad menjadi ghibthah. Dengan melakukan ini secara konsisten, perlahan-lahan perasaan sesak di dada Anda akan berubah menjadi kelapangan. Anda sedang melatih hati Anda untuk ikut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Dan ini adalah salah satu ciri dari hati yang sehat dan selamat. Langkah keempat adalah dengan mengonsumsi vaksin anti hasad yang paling ampuh, yaitu syukur. Hasad tumbuh subur di tanah hati yang gersang dan penuh keluh kesah. Ia hidup dengan memakan fokus kita pada apa yang tidak kita miliki. Maka, satu-satunya cara untuk membuatnya kelaparan hingga mati adalah dengan secara sadar mengalihkan fokus kita pada apa yang sudah kita miliki. Luangkan waktu setiap hari, entah setelah sholat atau sebelum tidur, untuk menghitung nikmat-nikmat Allah dalam hidup Anda. Ambil sebuah buku catatan dan tuliskan. Tuliskan hal-hal besar hingga hal-hal yang paling kecil. Alhamdulillah, hari ini aku masih bisa bernafas gratis. Alhamdulillah, aku masih punya tempat tinggal yang nyaman. Alhamdulillah, aku masih bisa makan enak hari ini. Semakin banyak Anda menulis, semakin Anda akan menyadari betapa tidak pantasnya diri Anda untuk merasa iri. Anda akan tenggelam di lautan karunia-Nya yang begitu luas, hingga Anda tidak akan punya waktu lagi untuk melirik nikmat kecil di rumput tetangga. Syukur adalah cara kita berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku ridho dan bahagia dengan apa yang telah Engkau takdirkan untukku." Dan keridhaan inilah yang akan menutup semua celah bagi hasad untuk masuk. Selanjutnya, langkah kelima adalah dengan fokus pada jalur lari Anda sendiri. Hidup ini ibarat sebuah lintasan lari maraton, di mana setiap orang memiliki jalur, kecepatan, dan garis finish masing-masing. Orang yang hasad adalah pelari yang terlalu sibuk menolak ke kanan dan ke kiri, memperhatikan kecepatan pelari lain. Akibatnya, ia kehilangan fokus, langkahnya menjadi tidak stabil, dan ia bisa tersandung jatuh. Bahkan jika ia tidak jatuh, energinya akan habis terkuras bukan untuk berlari, melainkan untuk membanding-bandingkan. Pelari yang cerdas adalah ia yang fokus pada jalurnya sendiri. Ia mungkin melihat pelari lain di sampingnya, tapi hanya sebagai pemacu semangat, bukan sebagai sumber kebencian. Ia fokus pada ritme nafasnya sendiri, kekuatan langkahnya sendiri, dan tujuan akhirnya sendiri. Berhentilah membandingkan bab 1 dalam hidup Anda dengan bab 20 dalam hidup orang lain. Setiap orang punya proses. Allah telah menitipkan potensi yang unik di dalam diri Anda. Tugas Anda bukanlah menjadi seperti si fulan, tapi menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Gali potensi itu, asah kelebihan Anda, perbaiki kekurangan Anda. Sibukkan diri Anda dengan proyek perbaikan diri, maka Anda tidak akan punya waktu lagi untuk mengurusi pencapaian orang lain. Dan langkah terakhir, ini adalah level tertinggi dari terapi penyembuhan hasad, yaitu melakukan kebaikan secara aktif kepada orang yang Anda dengkii. Jika sebelumnya Anda hanya mendoakannya, sekarang naik kelas 1 level dengan memberinya hadiah, memujinya dengan tulus di hadapan orang lain, atau menawarkan bantuan kepadanya. Rasulullah bersabda, "Saling berilah hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai." Hadiah bisa meluluhkan hati yang keras dan memadamkan api permusuhan. Tindakan ini mungkin terasa seperti menelan pil pahit, tapi percayalah, ia adalah obat yang paling manjur. Saat Anda berhasil melakukannya, Anda tidak hanya menyembuhkan penyakit hasad di dalam diri Anda juga sedang mengubah musuh potensial menjadi sahabat dan meruntuhkan tembok kesombongan yang dibangun oleh iblis di antara Anda berdua. Mari kita bayangkan sebuah kisah. Ada 2 orang sahabat, sebut saja Adam dan Bima, yang bekerja di perusahaan yang sama. Keduanya sama-sama cerdas dan bekerja keras. Suatu hari, Bima mendapatkan promosi jabatan yang juga sangat diidamkan oleh Adam. Hati Adam terasa hancur.
bibit hasad mulai muncul. Awalnya ia mencoba menekan perasaan itu, tapi semakin hari semakin menjadi. Setiap kali melihat Bima, hatinya terasa panas. Ia mulai mencari-cari kesalahan Bima, dan bahkan tanpa sadar sering menyindirnya dalam rapat. Kualitas kerjanya sendiri menurun drastis karena pikirannya terlalu disibukkan oleh kesuksesan Bima. Ia menjadi pribadi yang pahit dan sinis. Suatu malam, dalam kesendiriannya, ia merasa begitu lelah dengan kebencian yang ia pelihara. Ia tersadar bahwa penyakit ini sedang membunuhnya dari dalam. Ia pun memutuskan untuk berperang. Langkah pertama yang ia lakukan adalah sholat taubat, menangis jadi-jadinya memohon ampun kepada Allah. Kemudian setiap kali bisikan iri itu datang, ia paksa mulutnya untuk beristighfar dan membaca Al-Falaq. Yang paling berat, ia mulai memaksa dirinya untuk mendoakan Bima di setiap akhir sholatnya. Ya Allah, berkahilah jabatan Bima, bantulah ia dalam tugas-tugasnya. Lalu ia mulai mempraktikkan syukur. Ia menulis semua kelebihan dan pencapaian yang ia miliki yang selama ini ia lupakan. Ia sadar ia punya keluarga yang mencintainya, kesehatan yang baik, dan banyak keahlian lain. Fokusnya mulai bergeser. Puncaknya, suatu hari ia memberanikan diri membeli sebuah buku tentang kepemimpinan, membungkusnya dengan rapi dan memberikannya kepada Bima sambil berkata dengan tulus, "Selamat ya Bim, aku yakin kamu pantas mendapatkannya. Semoga buku ini bisa sedikit membantu kamu." Bima terkejut sekaligus terharu. Sejak saat itu hubungan mereka membaik. Adam merasa sebuah beban berat terangkat dari dadanya. Hatinya menjadi lapang dan keajaiban pun terjadi. Karena hatinya